Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم طيبوا أفواهكم فإن أفواهكم طرق القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حق على المسلم al-ghuslu yaumal jum'ati was-siwak wat-tibu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, serta ridhonya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kewajiban kita, baik kewajiban melaksanakan salat maghrib yang alhamdulillah telah kita laksanakan berjamaah, maupun kewajiban untuk melaksanakan thalabul ilmi sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat nanti, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga.
Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin malam hari ini tentang bab an-nadhafah wa thaharah, kesucian dan kebersihan, di mana Islam sebagai agama yang paling sempurna mensyariatkan dalam setiap ibadah itu dalam kondisi bersih dan suci atau thaharah dan nadhafah. Bahkan Nabi pernah bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman atau sebagian daripada iman. Oleh karena itu dalam bab ini tentu kita sebagai umat Islam pun akan sama-sama mengetahui apa fitrahnya kita sebagai manusia. Salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Alaikum bisiwaki, hendaklah kamu senantiasa bergosok gigi atau siwak." Siwak itu istilah orang Arab dulu, karena dulu tuh nggak ada sikat gigi, nggak ada pasta gigi. Jadi kalau dikatakan siwak zaman sekarang itu tidak mesti kita menggunakan susur kayu Arab. Tetapi siwak zaman sekarang itu diartikan dengan menggosok gigi, makai odol, maka sikat gigi. Ya, itu. Fa inna fihi asyra khisalin, kata Nabi, karena sesungguhnya di dalam siwak itu terdapat 10 keutamaan. Dalam siwak itu ada 10 keutamaan. Jadi kalau orang Arab dulu memang masih banyak yang menggunakan siwak, itu identik dengan kayu arang. Karena di kita mungkin juga jarang, pohonnya nggak ada. Ya. Kalau pakai pohon daun batang pohon yang lain kayaknya kurang nyaman. Namun siwak pun juga bermacam jenis. Kalau yang bagus itu 1 butir doang pendek itu bisa 15 real. Kalau yang murahan 5 real 1 bengket, begitu dipakai rontok semua nempel di gigi. Ya, itu. Kalau yang bagus memang baunya harum, kemudian juga lembut. Nah, itu. Yang suka dipakai orang Arab tuh kemana-mana terus. Ternyata punya keistimewaan tersendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah, mutahharatun lil fam. Siwak itu adalah membersihkan mulut. Ya, mungkin dari kotoran-kotoran yang nempel setelah makan. Yang kedua kata Rasulullah, mardhatul lirabbi, siwak itu menyebabkan keridhaan Allah. Allah ridho dengan orang yang suka siwak. Wa mafrahatun lil malaikati, siwak juga kata Rasulullah menyenangkan malaikat. Malaikat itu senang sama orang yang selalu siwak, sama orang yang gosok gigi. Orang juga senang. Ya. Kemudian wa majlatun lil basori, siwak itu menerangkan mata. Ternyata obat mata juga siwak. Ya, itu menerangkan mata. Wa yubayyidul asnan, selanjutnya kata Rasulullah keutamaan siwak itu memutihkan gigi. Hanya yang selalu siwak pasti giginya putih. Wa yashuddul lasata, kemudian selanjutnya kata Rasul menguatkan gusi. Yudhibul hafara wa yahdimut ta'am, dan juga menghilangkan karang di gigi. Bahasa sekarang mah gudal mungkin, pajali, ya. Itu membantu pencernaan makanan
Ya, itu juga diantaranya. Wa yaqta'ul balgham, menghilangkan lendir atau dahak. Wa tudha'afu bihis shalawatu, dan yang paling luar biasa siwak itu memperlipat gandakan pahala sholat kita. Orang yang sebelum sholat siwak itu pahala sholatnya luar biasa, pantas berat pahala. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, ini saya akan aku perintahkan umatku untuk aku selalu bersiwak sebelum sholat. Ya, kalau yang di kantong enak, cuman kadang-kadang di kantong sini begitu ganti baju lupa di kantong sana, punyanya satu. Mestinya memang harus siap, dikasih tutup pulpen itu biar kayak pulpen, mestinya taruh di sini. Ya, itu kalau orang Afrika enak, rambutnya keriting, taruh di rambut nggak lepas-lepas. Saya punya teman 3 tahun di asrama waktu kuliah di Arab sama orang Sudan. Sengaja saya kuliah di sana, waktu temannya orang-orang Arab, Malaysia, orang Uzbekistan, ya, biar nggak ngomong bahasa Indonesia terus. Kalau temannya sekamar sama orang Indonesia terus. Jadi kalau sama mereka mau nggak mau harus ngomong, kalau nggak Inggris, Arab. Tuh. Nah, orang Sudan itu pasti bawa terus, karena di sininya itu rambutnya ditaruhin ini nggak jatuh-jatuh. Kalau kita taruh ini susah, taruh di telinga kayak tukang bangunan nanti. Ya. Tuh. Kemudian warok atani yastaku fihi mal abdu, kata Rasul, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang yang bersiwak atau gosok gigi, afdalu min sab'ina raka'atan la yastaku fiha, lebih utama daripada yang tidak siwak atau tidak gosok gigi 70 rakaat mendingan. 1 rakaat 70 rakaat. Ya. Makanya orang-orang yang tahu keutamaan itu makanya selalu jadi bawa siwak. Tapi kita pun bisa sebelum berangkat ke masjid gosok gigi itu sudah sama. Walaupun ala kadarnya gosoknya itu gak usah cepat-cepat, kecuali pagi kalau mau tidur, biasanya yang lama tuh. Kalau kita ini mau sholat, sebagaimana orang siwak ketika mau sholat, kanan kiri kanan udah, ya menggunakan siwak itu. Nah, kalau kita sikat gigi di kantong-kantong malu Pak Jali, wih sholat nggak kisah sikat gigi kan nggak punya. Sebenarnya boleh-boleh aja, ya nggak tanpa odol, sikat giginya doang, nanti kering, ya. Tapi kayaknya nggak etis amat, lihat orang malu nanti ya, gitu. Oh sikat gigi mah, ya sekarang juga sudah banyak kayu araknya itu dijual, mungkin ya silahkan cari untuk sunnah Nabi saja itu, ya. Itu sunnah Nabi karena ternyata pahalanya luar biasa. 1 rakaat itu 70 rakaat. Dimana kalau sholat maghrib 3 rakaat berarti 210 rakaat pahalanya. Duh, cepat banyak tuh pahalanya. Cepet. Ya, tuh kata Nabi. Wa yutayyibun nabha, kemudian selanjutnya keutamaan siwak itu kata Nabi menyegarkan pernafasan. Wa huwa tariqul Quran, dan siwak itu adalah jalan atau mulut itu adalah keluarnya Quran. Makanya kapan itu siwak itu disunahkan? Ketika mau baca Quran, ketika bangun tidur, ketika hendak sholat. Nah itu mau baca Quran itu disunahkan juga bersiwak. Ya, karena Quran ini mulut kita ini tempat keluarnya Quran. Ya, itu. Kemudian Rasul juga bersabda, khamsun minal fitrati, 5 perbuatan amalan kita sebagai umat Rasulullah ini diantaranya adalah fitrah. Fitrah itu adalah kesucian. Qasus syaribi diantaranya pertama menggunting kumis, wa taqlimul adhafiri memotong kuku, wa halqul anati selanjutnya mencukur bulu kemaluan, wa natful ibti kemudian mencabut bulu ketiak,
wasiwaku dan siwak. Jadi siwak itu bagian daripada fitrah. Kalau dalam hadis yang lain ada redaksi yang lain itu diantaranya wal khitanu, itu khitan. Khitan juga merupakan fitrah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang diwajibkan itu adalah bagi laki-laki, sementara perempuan mah untuk kehormatan saja. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, as-siwaku ba'dal akli, siwak atau gosok gigi sesudah makan itu lebih baik daripada mendapatkan 2 budak perempuan. Ya, kata Ibnu Umar itu. Siwak setelah makan itu lebih baik daripada mendapatkan 2 budak perempuan. Daripada mendapatkan 2 gadis perempuan, kata lebih baik habis makan. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Apalagi Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis sahih, la yazalu Jibrilu yusini, tak henti-hentinya malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku bisiwaki, agar selalu gosok gigi atau siwak. Hatta donantu, sehingga aku mengira annahu la yudriduni, yakni yudhibul lasah. Sehingga aku mengira, kata Rasulullah, bahwa Jibril akan memerintahkan untuk menghabiskan gusiku. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Rasul selalu dipesan oleh malaikat Jibril, itu diantara 10 pesan malaikat Jibril kepada Rasul itu diantaranya kan seperti itu. Ya. Kemudian dari Mujahid, beliau berkata, abta'a Jibrilu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari malaikat Jibril datang agak lambat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa atahu, kemudian akhirnya datang juga malaikat Jibril itu. Faqala ma jasaka ya Jibril, ma habasaka ya Jibril. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ada halangan apa sehingga menyebabkan engkau telat datang kepadaku untuk menyampaikan wahyu tentu. Tuh. Wa qala wa kaifa na'tikum wa antum la tuqallimuna adfarakum. Bagaimana kami akan datang kepadamu wahai Muhammad? Wa antum la tuqallimuna adfarakum, sedangkan kamu belum memotong kuku-kukumu. Ya. Jadi antaranya juga. Artinya malaikat itu benci sama orang yang kukunya panjang. Tuh. Kemudian wala ta'khuduna min syawaribikum, dan kamu belum menggunting kumismu. Wala tungfutuna birajimakum, belum membersihkan tepi-tepi kuku jarimu. Wala tastakuna, dan kamu belum menyikat gigi atau bersiwak. Summa qala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kata malaikat Jibril, kami tidak turun melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nantinya ini juga pelajarannya bahwa malaikat Jibril senang dengan orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah atau fitrah tadi, ya, menggunting kuku, gosok gigi, dan sebagainya seperti itu. Ya. Sehingga kata Rasul, hakun ala kulli muslimin, hak atas setiap muslim, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat, wasiwaku, kemudian gosok gigi atau siwak, watibu, dan memakai harum-haruman atau wewangian. Ini dikatakan hakun itu kalau bahasa ini mewajib kepada Nabi, sehingga Nabi selalu memakai wangi-wangian, ya, minyak wangi, tatoyib namanya, ya. Ya, itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak, pakai wewangian, ya, terutama untuknya khusus untuk laki-laki, apalagi kaitannya dengan Jumat. Nah, itu sudah dipastikan. Tapi setiap saat pun itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Humaid bin Abdurrahman, beliau pernah mengatakan,
Barang siapa yang memotong kuku-kukunya pada hari Jumat, maka Allah akan menghilangkan penyakit daripadanya dan memasukkan obat ke dalamnya. Ya, penyakit dari kuku itu dikeluarkan dan obat itu masuk dari setelah kuku itu keluar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga suatu diceritakan, Rasul menceritakan bahwa beliau memasuki surga pada malam Isra Mi'raj itu. cerita kepada para sahabatnya, Rasulullah dijemput oleh bidadari-bidadari yang cantik jelita. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perintahkanlah kepada umatmu untuk selalu bersiwak." Ini kata malaikat, apa kata bidadari itu pada Rasulullah ketika Rasul masuk surga di malam Isra Mi'raj. Karena alasannya bila mereka siwak atau gosok gigi, maka kami akan bertambah cantik. Oh, berarti yang gak suka gosok gigi bidadarinya nggak cantik nanti Pak Jali. Jadi kalau pengen cantik bidadarinya, gosok gigi terus. Ya. Kemudian Ibnu Syihab meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qallama adfarahu yaumal jum'ati." Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, kana lahu amanan minal judami, maka ia aman dari penyakit kusta. Memang sunahnya itu kalau memotong kuku itu ini bagian daripada nadhofah dan toharoh. Ya, itu sunahnya memang pada hari Jumat. Ada hadis khusus juga. Barang siapa yang setiap hari Jumat itu mandi, memotong kuku dan sebagainya, fitrah-fitrah itu dilaksanakan, mandi sunnah, kemudian memakai wangian, berangkat ke masjid, tidak melangkahi pundak orang lain, mendengarkan khutbah, maka pulang itu seperti bayi yang baru lahir, dosanya semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dikatakan sayyidul ayyam. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menentukan waktu untuk mencukur bulu kemaluan setiap 40 hari dan memotong kuku setiap hari Jumat. Itu ditentukan. Ya. Jadi kalau bulu kemaluan itu setiap 40 hari, sunnah Rasul, memotong kuku itu setiap hari Jumat. Rasul bersabda, "Tibu afwahakum fa inna afwahakum turuqul Qur'an." Sedapkanlah bau mulutmu, harumkanlah bau mulutmu. Fa inna afwahakum, karena mulutmu adalah turuqul Quran, jalan keluarnya Al-Quran. Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, as-siwaku ala salasati anwa. Siwak itu ada 3 macam. Ada kalanya siwak itu limardhatir rabbi, yaitu untuk mengharapkan ridha Allah dan juga melaksanakan sunnah. Sunnah kita niatkan pasti untuk mendapatkan ridha Allah dan melakukan sunnah. Berarti pahalanya luar biasa. Cuman ada kalanya juga untuk kesehatan dirinya. Ya, bisa untuk kesehatan diri. Jadi bukan hanya mendapat ridha Allah, tapi juga kesehatan diri, kata Imam Belas. Dan ada kalanya ada orang tuh yang ingin dipuji orang lain. Kayak iklannya pasta gigi close up itu. Wih, nyengir terus. Ya. Jadi jangan ketika kita siwak itu, mau sholat siwak, mau baca Quran siwak, itu jangan niatnya pengen dipuji orang. Tapi niatnya harus yang tadi. Ya, paling utama adalah mengharapkan keridhaan Allah, kemudian juga melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang utamanya. Artinya orang yang bersikap karena mengharapkan ridha Allah dan untuk melaksanakan sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala di setiap sholatnya itu sebanding dengan 70 kali sholat. Ya. Seperti hadis Nabi tadi, rakaatani yastaku fihima, orang yang sholat 1 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik 70 kali lipat daripada yang tidak gosok gigi atau siwak. Itu yang utamanya seperti itu. Sebagaimana dalam hadis tadi.
Kemudian orang yang siwak atau gosok gigi di kaki dengan tujuan untuk kesehatan dirinya, kata Imam Abu Lays Samarkindi, maka ia tidak mendapatkan pahala, ya, untuk kesehatan diri doang. Cuman tentu sehat badannya. Ya tadi itu, ya, semakin sering semakin seger, mata semakin tajam, penglihatannya kan ada pengaruhnya. Dahak-dahak lendir pun keluar. Sedangkan orang yang siwaknya itu hanya untuk tujuan ria atau dipuji orang, maka ia berdosa. Ini menurut Imam Abu Lays As-Samarkindi, ya. Jadi 3 macam tadi itu. Berarti kita niatkan tujuan yang pertama, ya, yaitu ridho Allah, mardhatun lirabbi wa sunnati Rasulullah SAW, dan untuk sunnah Rasul SAW. Jangan niatkan untuk yang lain. Karena kalau niatnya itu insya Allah yang lain ikut. Kesehatan ikut, ya, orang masa bodoh. Ya, karena kita tujuannya tadi itu. Ya. Diriwayatkan dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa idzib tala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa kalimat. Qala fa'atammahunna, kemudian Nabi Ibrahim pun melaksanakan dengan sempurna. Qala, kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi imam. Menurut Imam Abu Lays As-Samarkindi, ya, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian itu adalah kebersihan. Ya. Jadi kebersihan, nadhafah dan thaharah ini adalah bagian dari ujian kita juga sama. Ya. Sebab 5 di kepala dan 5 di badan. Ya. 5 adanya di kepala, yang 5 di badan. Adapun 5 yang di kepala adalah mencukur kumis, berkumur, ya, ini menghirup air ke hidung, siwak, gosok gigi, dan menyisir rambut. Ini juga nadhafah. Jangan acak-acakan terus. Makanya laki-laki di kantong belakang tuh sisir itu nyanting terus. Ya. Apalagi yang rambutnya panjang, mau sholat. Sedangkan 5 yang di badan adalah tadi yang di kepala, ya, yang 5 itu yang di badan adalah memotong kuku, khitan, ya. Ini juga sama, ujian Nabi Ibrahim dulu kan gitu, sehingga Nabi Ibrahim juga khitan dulu. Satu riwayat khitannya Nabi Ibrahim umur 80 tahun, satu riwayat 120 tahun baru khitan Nabi Ibrahim. Ya. 120 tahun baru khitan. Tapi riwayat yang paling masyhur itu umur 80 tahun. Ketika sedang berada di hutan mencari kayu sambil bawa kampak, turun perintah suruh khitan, langsung Nabi Ibrahim khitan. Kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja atau cebok menggunakan air. Nah, ini juga bagian daripada ujian. Ya, berdasarkan ayat tadi, sesuai dengan penafsiran atau tafsirnya dari Imam Abu Lays memaknai ujian Nabi Ibrahim itu diantaranya itu. Ya, kalimat fa'atammahun, Nabi Ibrahim menyempurnakan semua melakukannya. Pun demikian Rasulullah SAW, kita sebagai umatnya, karena setelah itu Allah berfirman, summa awha rabbuka anit tabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan umatmu, anit tabi' millata Ibrahim hanifah, agar mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, hanifah yang bersih, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak ada sedikit pun pada diri Nabi Ibrahim itu kemusyrikan. Ya. Jadi itulah
akhir dari bab thaharah dan nadhafah, yang sekali lagi sebagai salah satu syarat, sebagai salah satu fitrah daripada kita umat Islam. Karena Allah juga pernah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang, cinta, suka dengan orang yang bertaubat dan orang-orang yang selalu bersuci atau membersihkan diri atau juga menjaga kebersihan. Ya, mudah-mudahan ini kembali mengingatkan kita tentang sunnah-sunnah Nabi yang walaupun sepele, ya, tapi inilah bukti cinta kita pada Nabi. Apalagi kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi, bulan juga wafatnya Nabi, bulan di mana umat Islam, mayoritas umat Islam memperingati hari kelahirannya, mengenang sejarah lahir kehidupannya dan sebagainya. Mudah-mudahan sesuai dengan sabda Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia berarti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia kelak akan di surga bersamaku. Inilah harapan kita semua. Demikianlah mungkin kajian malam hari ini. Kami nunggu waktu Isya. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Demikianlah bapak-bapak kajian malam hari ini. Kita sempurnakan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, bi rahmatika arhamar rahim. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.